Halo semua, perkenalkan nama saya Rafael Eliezer Siregar dengan NIM 2530 2050 338. Pada video ini, saya akan menjelaskan pencacahan mundur dan pencacahan maju yang telah saya buat pada praktikum sistem digital modul 5 mengenai counter. Pada rangkaian ini terdapat 3 komponen utama, yaitu JK flip-flop, yaitu yang 3 ini, satu segmen decoder, yaitu rangkaian yang mengubah input biner menjadi bentuk tampilan, yaitu ini, dan juga satu 7 segment display sebagai perangkat penampil angka 0 sampai 9, yaitu ini. Selain komponen utama tersebut, rangkaian ini juga memiliki dua jenis input, yaitu sinyal clock yang menjadi pemicu agar flip-flop berubah keadaan dan juga input konstanta, yaitu input yang selalu bernilai 1. Pada rangkaian pencacah yang saya buat, jenis counter yang digunakan adalah pencacah asinkron. Disebut asinkron karena hanya flip-flop pertama saja yang menerima sinyal clock secara langsung. Sedangkan flip-flop berikutnya menerima clock dari output flip-flop sebelumnya. Sebelum menjelaskan rangkaian pencacahannya, saya akan menjelaskan sifat-sifat 7 segmen decoder dan juga sifat JK flip-flop. 7 segment decoder adalah rangkaian yang berfungsi untuk mengubah bilangan biner menjadi sinyal-sinyal yang mengaktifkan segmen-segmen pada 7 segment display. Sebagai contoh, input 0 akan menampilkan angka 0 pada 7 segment display, dan input 001 akan menampilkan angka 1, input 010 akan menampilkan angka 2, dan seterusnya sampai 111 yang akan menampilkan angka 7. Decoder bekerja dengan memilih segmen mana saja yang perlu dinyalakan agar membentuk angka tertentu. Dengan demikian, nilai keluar dari flip-flop dapat langsung diterjemahkan menjadi sebuah angka pada display. Selanjutnya, pada JK flip-flop yang saya gunakan, salah satu sifat pentingnya adalah ketika J dan K diberi input 1, maka flip-flop akan berada dalam mode toggle. Artinya setiap kali clock masuk, output Q akan berubah dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 0 secara bergantian. Inilah yang membuat sifat JK flip-flop sangat cocok digunakan sebagai pencacah, karena outputnya bisa berubah secara teratur mengikuti clock. Sekarang kita masuk ke rangkaian pencacahan yang pertama, yaitu pencacahan maju. Pada pencacahan maju yang saya buat, output Q aksen dari masing-masing flip-flop digunakan sebagai input yang menuju ke 7 segment decoder, sehingga nilai biner yang muncul di angka flip-flop langsung diterjemahkan menjadi angka pada display. Sedangkan output Q digunakan sebagai clock untuk flip-flop berikutnya. Dengan susunan seperti ini, setiap kali clock utama berjalan dan memicu flip-flop pertama, perubahan tersebut akan merambat ke flip-flop berikutnya, menghasilkan urutan hitungan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan diakhiri dengan 7. Ketika disimulasikan, rangkaian akan menampilkan hitungan naik sesuai urutan biner, dan hasil akhirnya terlihat sebagai angka naik pada 7 segment display. Selanjutnya adalah rangkaian pencacahan mundur. Pada dasarnya, rangkaian ini bekerja mirip dengan pencacahan maju, namun terdapat perbedaan pada bagian pengambilan output. Pada pencacahan mundur, nilai output Q digunakan sebagai input utama ke 7 segment decoder dan juga dihubungkan ke JK flip-flop berikutnya dengan konfigurasi tertentu, sehingga urutan perhitungan menjadi kebalikan dari counter maju. Dengan konfigurasi tersebut, ketika clock dijalankan,
Rangkaian akan menampilkan hitungan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hingga 0. Perubahan tetap terjadi secara berantai karena menggunakan metode asinkron. Namun, keluaran disesuaikan agar perhitungan berjalan menurun. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai pencacahan maju dan pencacahan mundur yang telah saya rancang pada praktikum sistem digital modul 5. Melalui percobaan ini, kita dapat melihat bagaimana flip-flop dapat digunakan untuk membentuk sistem pencacahan yang bekerja secara otomatis, dan bagaimana decoder membantu menampilkan hasilnya dalam bentuk angka yang mudah dibaca. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu memahami konsep counter dalam sistem digital.